Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakina Nasihat dan ini rekan teman saya Rahmat Miftahul Razak. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Paradigma Penelitian. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian paradigma penelitian. Pengertian paradigma itu sendiri adalah kerangka berpikir atau pola dasar yang digunakan seseorang atau kelompok dalam memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu fenomena. Dalam konteks penelitian, paradigma mengacu pada kerangka filosofis yang digunakan untuk mengarahkan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk cara merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Jadi, paradigma penelitian adalah kerangka filosofis atau pandangan dunia yang mendasari pendekatan penelitian. Tujuan paradigma penelitian adalah memberikan landasan filosofis dan panduan bagi peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menginterpretasikan penelitian. Tujuan yang pertama adalah memberikan kerangka berpikir. Paradigma ini memberikan kerangka berpikir atau pandangan dunia yang membantu peneliti memahami bagaimana pengetahuan tentang suatu fenomena dapat diperoleh dan diinterpretasikan. Yang kedua, mengarahkan pemilihan metode. Adanya pengarahan pemilihan metode ini, peneliti bisa memilih metode penelitian yang sesuai, apakah seharusnya menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran yang sesuai dengan cara pandang terhadap realitas dan pengetahuan. Yang ketiga, mengarahkan pertanyaan penelitian. Adanya pengarahan pertanyaan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang valid, reliable, dan etis. Dan yang terakhir adalah menjalin dialog dan diskusi. Pembahasan yang ketiga adalah manfaat paradigma penelitian. Manfaat paradigma penelitian sangat penting dalam mendukung keseluruhan proses penelitian. Manfaat paradigma penelitian yang pertama adalah menghubungkan teori dan praktik. Paradigma penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori yang ada dengan praktek lapangan, sehingga hasil penelitian dapat lebih konkret dan relevan dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata. Kedua, menyediakan kerangka evaluasi. Paradigma ini membantu dalam menilai dan mengevaluasi validitas keabsahan penelitian. Yang ketiga, mengontrol bias. Arti bias itu sendiri adalah kecenderungan atau prasangka yang mempengaruhi cara seseorang memandang atau menilai sesuatu situasi atau informasi. Dengan mengontrol bias ini, penelitian menjadi lebih sadar akan asumsi mereka sehingga dapat mengurangi potensi bias dan interpretasi yang tidak akurat selama proses penelitian. Dan yang terakhir, mengarahkan pemilihan metode penelitian. Dengan adanya memahami paradigma ini, peneliti dapat memilih metode penelitian baik kuantitatif, kualitatif, atau campuran yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Di sini kami akan membahas 5 macam paradigma penelitian. Yang pertama, paradigma sederhana. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Selanjutnya, paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Yang keempat, paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dan yang terakhir, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Penjelasan yang pertama, paradigma sederhana. Paradigma sederhana dalam penelitian bisa dijelaskan sebagai pendekatan dasar yang digunakan untuk memandu bagaimana suatu penelitian dilakukan. Paradigma ini sederhana karena mengikuti pendekatan yang jelas, seperti objektif, empiris, dan mengandalkan data terukur untuk mencapai kesimpulan yang objektif dan dapat diulang. Baik, penjelasan yang kedua adalah paradigma sederhana berurutan. Paradigma sederhana berurutan adalah suatu pola berpikir atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau memahami suatu fenomena
dengan mengikuti langkah-langkah yang berurutan dan sistematis. Paradigma sederhana berurutan ini membantu dalam menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Seperti contoh judul skripsi ini, analisis peran media sosial dan marketplace dalam meningkatkan penjualan produk Givastor dalam perspektif ekonomi Islam. Contoh paradigma sederhana berurutan ini adalah yang mencakup langkah-langkah sistematis dan jelas. Paradigma ini akan menunjukkan bagaimana Givastor dapat memanfaatkan kedua platform tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pembahasan yang selanjutnya ialah paradigma ganda dengan dua variabel independen. Paradigma ganda dengan dua variabel independen adalah kerangka penelitian di mana yang terdapat dua variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana masing-masing variabel independen, baik secara individu maupun bersamaan, yang mempengaruhi variabel dependen, yang berjudul pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan. Contohnya, variabel independen 1, motivasi kerja, dan variabel independen kedua ialah lingkungan kerja. Pembahasan yang keempat adalah paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen adalah model penelitian yang melibatkan lebih dari satu hubungan antar variabel. Dalam model ini, terdapat 3 variabel independen yang masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen atau satu atau lebih variabel perantara atau pengontrol. Contohnya, variabel independen 1, motivasi kerja. Yang kedua, variabel independen 2, lingkungan kerja, dan variabel independen 3 adalah pengembangan karyawan. Pembahasan yang terakhir ialah paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Paradigma ganda dengan dua variabel dependen adalah pendekatan analisis yang melibatkan dua variabel yang menjadi fokus penelitian atau masalah, di mana kedua variabel ini dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen, dengan contoh kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton slide kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.